Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Tulga sebagai moderator. Saya dan teman-teman dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang ekosistem dan akuntansi industri kelapa sawit. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materinya aja ya. Materi pertama akan dipaparkan oleh Fadila. Kepada Fadila, waktu dan tempat dipersilakan. Materi yang pertama itu ada siklus hidup dan operasional kebun kelapa sawit. Ada 3 tahap dalam siklus hidup kelapa sawit. Yang pertama, fase tanaman belum menghasilkan atau biasa disebut TBM, yaitu masa pertumbuhan yang membutuhkan waktu 2,5 sampai 3 tahun. Pada fase ini, tanaman belum menghasilkan buah dan fokus utamanya pada kegiatan pemeliharaan seperti pemupukan, pengendalian gulma, serta perawatan tanaman. Kemudian yang kedua, fase tanaman menghasilkan atau puncak produktivitas atau plateau. Pada masa ini, pohon sawit menghasilkan tandan buah segar atau TBS yang dapat dipanen dan diolah, yang pada puncak produktivitasnya itu pada usia 8-15 tahun dan menjadi fase paling produktif bagi perusahaan perkebunan. Yang terakhir, ada fase peremajaan atau replanting. Pada fase ini, pohon kelapa sawit mulai tidak produktif dalam menghasilkan buah segar, sehingga perlu dilakukannya replanting atau peremajaan. Proses ini dipakai ketika usia tanaman sekitar 20-25 tahun. Prosesnya seperti menebang tanaman lama dan mengganti dengan bibit baru, agar produktivitas kebun tetap terjaga dalam jangka panjang perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian fondasi regulasi dalam industri kelapa sawit. Nah, dalam akuntansi perkebunan, aset itu dibagi menjadi dua, yaitu aset biologis dan aset tetap. Aset biologis itu seperti pohon kelapa sawit dan buahnya itu diatur dalam PSAK 241, dan di mana pengukurannya itu menggunakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau fair value less cost to sell. Artinya, nilai aset itu mengikuti harga pasar yang wajar. Sedangkan kalau misalnya di aset tetap itu seperti pabrik kelapa sawit, mesin, dan infrastruktur diatur dalam PSAK 2116 yang dicatat berdasarkan biaya perolehan dan kemudian disebutkan selama masa manfaatnya. Jadi perbedaannya itu kalau di aset biologis itu dinilai berdasarkan nilai wajar, sedangkan aset tetap itu berdasarkan biaya perolehan dan penyusutan. Pada bagian selanjutnya, saya akan membahas tentang fondasi perlakuan akuntansi serta standar regulasi yang mengikat operasional kita. Pertama, terkait perlakuan akuntansi, perusahaan membagi aset ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama ada pohon dan buah. Karena ini adalah aset biologis yang hidup, kita menggunakan PSAK 241 dengan dasar pengukuran nilai wajar. Yang kedua ada pabrik dan mesin. Untuk infrastruktur, standar yang digunakan adalah PSAK 216 berdasarkan biaya perolehan. Dan yang ketiga yaitu ada infrastruktur jalan. Sama halnya dengan pabrik, aset ini menggunakan PSAK 216 yang nilainya diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangi depresiasi berkala. Perusahaan wajib mematuhi sertifikat ISPO sebagai standar nasional serta RSPO sebagai standar global. Kepatuhan ini bukan sekedar administratif, melainkan jaminan bahwa operasional kelapa sawit kita berjalan secara etis dan berkelanjutan bagi lingkungan. Oke, lanjut. Pada bagian ini, kita menjelaskan tentang siklus hidup aset biologis pada tanaman kelapa sawit, serta bagaimana sih perlakuan akuntansinya pada setiap fase. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu kelapa sawit itu disebut sebagai aset biologis karena merupakan tanaman hidup yang terus mengalami proses biologis seperti pertumbuhan, produksi, dan penurunan produktivitas. Jadi pencatatan akuntansinya itu berbeda dengan aset-aset biasanya. Nah, sebelumnya siklus hidup tanaman kelapa sawit ini menjadi 3 fase utama, yaitu ada TBM, TM, dan peremajaan atau replanting. Kita sekarang masuk ke fase yang pertama, yaitu tanaman belum menghasilkan atau biasa kita sebut dengan TBM. Nah, pada tahap ini tanaman kelapa sawit masih dalam masa pertumbuhan dan belum menghasilkan buah yang dapat dipanen. Dalam fase ini juga perusahaan perkebunan biasanya mengeluarkan berbagai biaya seperti pembibitan,
pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Nah, dalam perlakuan akuntansinya itu, biaya-biaya tersebut itu tidak langsung dicatat sebagai beban. Jadi, justru malah sebaliknya biaya tersebut dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset biologis karena tanaman tersebut diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan ketika sudah menghasilkan buah. Nah, setelah tanaman mencapai usia tertentu dan mulai menghasilkan tandan buah segar, nah baru tanaman itu masuk ke fase tanaman menghasilkan atau yang biasa kita sebut TM. Nah, pada tahap ini pohon kelapa sawit sudah menghasilkan TBS atau tandan buah segar yang kemudian dipanen dan diolah menjadi produk seperti minyak kelapa sawit. Perlakuan akuntansinya pada fase ini juga berbeda dengan fase TBM. Jika pada fase sebelumnya sebagian besar itu biaya dikapitalisasi sebagai aset, maka pada fase tanaman menghasilkan ini biaya operasional yang muncul biasanya langsung diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Nah, contoh biaya pada fase TM itu ada biaya panen, biaya pemupukan, biaya pemeliharaan tanaman, dan biaya tenaga kerja perkebunan. Nah, selain itu, hasil panen berupa tandan, buah segar juga diakui sebagai produk agrikultur pada saat panen. Nah, produk ini tuh diukur berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sesuai dengan standar akuntansi agrikultur. Nah, baru setelah tanaman kelapa sawit berproduksi selama bertahun-tahun, produktivitasnya kan akan menurun. Ketika tanaman sudah tidak lagi menghasilkan secara optimal, perusahaan biasanya melakukan peremajaan atau yang biasa kita sebut dengan replanting, yaitu mengganti pohon sawit lama dengan tanaman baru. Nah, dalam akuntansinya, biaya yang muncul selama proses peremajaan ini dicatat sebagai investasi baru dalam aset biologis, karena perusahaan sedang menanam kembali tanaman yang nantinya akan menghasilkan di masa depan. Nah, proses peremajaan ini penting untuk menjaga keberlangsungan produktivitas perkebunan, sehingga perusahaan dapat terus menghasilkan tandan buah segar secara optimal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar pelaporan dan indikator kerja. Nah, yang pertama itu ada implementasi PSAK 241. Nah, PSAK 241 ini mengatur bagaimana perusahaan agrikultur mengukur aset biologis dan produk agrikultur. Nah, produk agrikultur yang telah dipanen dinilai menggunakan nilai wajar atau fair value pada saat titik panen, sehingga nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Nah, terus yang kedua itu ada integritas standar keberlanjutan dalam akuntansi modern. Nah, perusahaan juga harus melaporkan aspek yang berkelanjutan seperti emisi karbon dan kepatuhan terhadap sertifikasi lingkungan. Nah, seperti ISPO dan RSPO. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab terhadap lingkungan dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada indikator kinerja utama atau KPI. Adalah ukuran yang digunakan perusahaan untuk menilai seberapa baik kinerja produksi dan efisien perusahaan. Ada 3 indikator utamanya. Di antaranya yang pertama ada yield atau hasil panen. Adalah jumlah produksi tandan buah segar yang dihasilkan per hektar lahan. Biasanya digunakan untuk mengukur produktivitas kebun sawit. Semakin tinggi yield berarti tanaman sawit menghasilkan buah lebih banyak. Yang kedua, ada oil extraction rate atau OER. OER adalah persentase minyak sawit yang berhasil diekstrak dari TBS saat proses pengolahan di pabrik. Biasanya digunakan untuk mengukur efisiensi proses pengolahan. Semakin tinggi OER, semakin banyak minyak yang dihasilkan dari buah sawit. Dan yang terakhir ada biaya per ton, CPO atau TBS, merupakan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 ton produk. Biasanya digunakan untuk menilai efisiensi biaya produksi. Semakin rendah biaya per ton, maka semakin efisien perusahaan. Jadi kesimpulannya, ketiga KPI ini digunakan untuk menilai kinerja perusahaan sawit. Jika yield untuk mengukur produktivitas kebun, OER untuk mengukur efisiensi pengolahan buah menjadi minyak, dan biaya per ton itu untuk mengukur efisiensi biaya produksi. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi nih teman-teman. Kira-kira dari teman-temannya ada yang udah benar-benar tahu, benar-benar yakin, benar-benar ngerti sama materinya, atau ada yang emang belum paham? Boleh banget tuh kasih sharing di sini, karena kita bakal masuk ke sesi diskusi. Saya izin bertanya.
Dari Iya, boleh Mas Damai. dari infografis tadi, aku masih agak bingung sih pas fase tanaman belum menghasilkan atau TBM. Itu biaya yang keluar dicatatnya bagaimana ya di akuntansi? Oke, izin menjawab ya. Kalau di fase TBM, setauku itu biayanya nggak langsung jadi beban. Biasanya dimasukin dulu sebagai aset biologis, karena kan pohonnya masih dalam proses pertumbuhan. Itu sih. Kalau ada yang mau menambahkan boleh. Izin menambahkan ya, eh, dalam proses TBN itu sawit itu kan baru mulai panen sekitar 2 sampai 3 tahun. Jadi selama belum panen itu dianggap masih investasi perusahaan. Berarti nanti pas sudah masuk tanaman menghasilkan, baru kelihatan manfaat ekonominya ya. Iya betul. Soalnya di fase sawit itu penghasilan TBS atau tandan buah segarnya itu sudah bisa dijual. Lalu terus kalau pohonnya itu sudah tua atau berkisar sekitar umur 20 sampai 25 tahun itu gimana? Kalau itu sih biasanya pastinya mereka melakukan replanting atau peremajaan. Jadi pohon lama itu bisa ditebang, terus ditanam lagi yang baru. Jadi siklusnya itu balik lagi ke TBM atau tanaman belum menghasilkan sampai nanti jadi TM, tanaman menghasilkan lagi. Oh gitu. Oke lah, terima kasih. Mungkin ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Mau nanya dong, kenapa sih aset biologis kelapa sawit itu diukurnya pakai nilai wajar bukan biaya perolehan? Izin menjawab ya Diana. Karena tanaman sawit itu kan dia terus mengalami perubahan biologis ya. Misalnya itu dari kecil sampai dia tuh menghasilkan buah. Jadi kalau dia pakai nilai wajar, nilainya itu dianggap lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Oke, izin menyanggah ya. Tapi kalau pakai nilai wajar bukannya bikin laporan keuangan jadi gampang berubah-ubah ya? Nah iya, emang bisa berubah, tapi justru itu tuh supaya laporan keuangannya itu nunjukin nilai aset yang lebih sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Jadi informasinya itu lebih relevan buat perusahaan dan pihak yang melihat laporan keuangannya. Gimana nih teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Dari Mas Damai udah paham belum materinya? Sudah cukup. Oke, karena waktu diskusi juga udah selesai ya teman-teman, maka sesi tanya jawab kita akhiri. Terima kasih kepada para teman-teman semua serta atas partisipasinya dalam diskusi hari ini. Semoga materi ini yang telah kita sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai akuntansi dalam industri kelapa sawit. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.